Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kurniati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 175 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya sudah ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Siti Holidah, guru BK di SMP Negeri 175 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat, Bunda. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi ini Bu, adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah sebagai awal mula dari supervisi yang akan kita lakukan ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa sekarang kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ya, adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas supaya Ibu bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik dan bisa lebih percaya diri lagi. Gitu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Nah, sebelumnya nih saya punya beberapa pertanyaan nih Bu untuk Ibu. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Jadi kalau BK itu sebenarnya kita ketika kita ingin mencapai kita tahu nih tujuan pembelajaran kita itu adalah kita lihat dari AKP dulu. Misalkan anak-anak itu di kelas itu kita kasih angket, lalu kita akan mengetahui hasil dari angket tersebut. Misalkan anak-anak itu butuh mengetahui tingkat kemampuan belajar mereka atau cara belajar mereka. Nah, dari situ saya ketemu ya, saya sebarkan AKPD, lalu di kelas yang akan saya masuk nanti, yang akan saya berikan materi ini, mereka itu akan saya berikan materi dengan cara belajar efektif. Ya, tujuannya adalah supaya mereka mengetahui bagaimana cara belajar efektif. Itu berarti dari tujuannya itu secara garis besarnya ingin mengetahui bagaimana mereka belajar efektif ya Bu ya. Supaya mereka tahu nih cara belajar efektif seperti apa. Oke. Karena selama ini mereka masih mengeluh, padahal mereka udah belajar, tapi nilai mereka masih belum sesuai harapan mereka sendiri. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya. Yang harapan saya ya, capaian terhadap peserta didik adalah ketika mereka materi yang saya sampaikan mereka pahami, mereka lalu bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara belajar efektif dan mereka menerapkan dalam kegiatan belajar di rumah ataupun di sekolah. Yaitu pertama. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengatur waktu atau manajemen waktu. Ya. Karena belajar itu tidak lepas dari pengaturan waktu. Baik Ibu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, saya ingin mendengar gitu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strateginya atau dari metode yang akan Ibu lakukan. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tentunya belajar itu tidak lepas dari emosi mereka, ya. Kadang moodnya ya, mereka kadang bagus, kadang enggak ya, atau mereka kurang tidur, jadi mereka moodnya nggak bagus. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran dengan membagi kelompok yang sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi di kelompok itu akan saya sebar, misalkan kelompok enggak semuanya harus pintar, jadi yang pintar kita bagi ya, tiap kelompok ada yang pintar, jadi nanti mereka bisa saling sharing ya. Untuk model pembelajaran saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan tulis. Maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan ya mereka nanti bisa sharing, terus mereka praktekkan dalam belajar di sekolah dan di rumah, dan hasilnya memuaskan. Itu sih. Amin. Nah, pertanyaan yang keempat Ibu, kan tadi Ibu sudah melakukan strategi sama metodenya. Kira-kira ini media pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Rencananya ya untuk kegiatan pembelajaran ini saya hanya menggunakan salin dia PowerPoint dan video YouTube. Ya, video YouTube-nya tentang cara belajar efektif dan akibat misalkan tidak belajar efektif atau akibat dari yang belajar efektif. Nanti di situ mereka bisa menilai sendiri
ketika mereka belajar efektif, oh hasilnya seperti ini, kita bisa tampilkan itu di video. Baik. Nah, terakhir nih Bu nih, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas mana, dan kira-kira di jam berapa? Insya Allah saya akan melakukannya di esok pagi, ya, tanggal 17. Itu di kelas 8 jamnya kira-kira jam keempat dan itu beda. Nanti bisa Bu Indah kalau mau lihat silakan. Baik, insya Allah sih nanti saya akan ke kelas Ibu ya pastinya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, jadi Ibu siap-siap menunggu kedatangan saya ya. Ya, insya Allah Bu. Baik Ibu, nah nanti kan setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita nanti akan ada kegiatan lanjutan Bu. Kan sekarang kita terobservasi nih. Terus besok saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran seperti apa. Nah setelah itu kita akan ada langkah yang ketiga atau tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Mudah-mudahan kita sehat terus ya Bu dan kita bisa melakukan kegiatan itu bersama-sama. Nah dari apa yang kita lakukan hari ini dalam situasi pra-observasi ini, saya boleh tahu Bu kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil dari percakapan hari ini ya, kalau saya ambil intinya adalah saya harus menyiapkan semuanya dan harus lebih siap ya untuk hari esok, karena gini, misalkan materi RPP juga tadi persyaratan atau kelengkapannya, saya juga harus mengkoordinir anak-anak supaya mereka juga siap dengan apa yang akan saya sampaikan. Baik, mantap sekali nih kayaknya buat besok nih Bu ya. Insya Allah Bu Indah. Kayaknya itu aja sih Bu ya untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam masa atau dalam tahap observasi ini. Saya akan mudah-mudahan besok kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan sukses ya Bu ya. Tetap semangat ya Ibu ya. Iya, Bu Oke Indah. deh, terima kasih banyak Bu Halida. Sehat-sehat terus. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Masih bersemangat? Ya, alhamdulillah. Ibu senang ya. Kelihatan wajahnya masih bersemangat dan ceria ya. Sebelum kita mulai, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kalian dan bagi ibu juga. Ya, silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu presensi dulu ya sebelum kita mulai ya. Coba. Aditya Saputra ada ya, hadir. Aulia Salsabila, Kalista, ya Kalista hadir. Kalma, ya. Citra Putriani, ya. David, Delvira, Dimas, Dwi, Fahriansa, Fairuz, Kaila, Humairah, ya. Kurdiawan, Majid Fatan. Oh iya, tadi izin ya, sakit ya, jadi sempat hadir, lalu minta izin sama ibu pulang ya, sakit. Muhammad Nazril, oke. Muhammad Fayas, alhamdulillah. Muhammad Ilham, semangat ya Ilham.
Ya, pertemuan kali ini ya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, tugas kalian apa di sini ya? Tanggung jawab kalian apa sebagai peserta didik dalam kegiatan yang akan kita lakukan, ya. Jadi, langkah-langkahnya adalah kita akan melihat video tayangan pembelajaran. Lalu setelah itu kalian berdiskusi tentang video tersebut, ya. Nah, berdiskusinya ini masing-masing kelompok yang kita sudah bagi, ya. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan pertanyaan sesuai video yang akan kita lihat. Paham? Paham? Ada yang nggak paham boleh. Langkah yang akan kita lakukan. Ada yang mau tanya? Nggak ada, ya. Oke. Lalu kalau setelah ini adalah kalian topik yang akan kita angkat adalah mengenai cara belajar efektif, ya. Cara belajar efektif. Nanti kalian bisa tahu setelah lihat video ya tayangan PPT-nya, maka kalian akan tahu dan berdiskusi. Apakah kalian siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah siap atau belum? Siap. Baik, ya. Ibu akan memutarkan video dan menjelaskan PPT. Ya, baiklah. Kita lihat tayangan PPT di Infocus, di layar Infocus ini. Kalian pahami? Kalau ada yang mau kalian catat boleh, ya. Silakan. Kelihatan tulisannya apa? Belajar efektif, ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Pelajari dengan teliti dan seksama, ya. Baca materinya. Lalu kerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan. Tugas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Jangan molor, ya. Itu langkah-langkah belajar efektif. Kita lanjutkan. Sebentar. Dua hal yang menjadi fokus dalam belajar efektif. Memahami diri sendiri, ya. Kalian ini termasuk memiliki gaya belajar yang seperti apa? Kinestetik, auditori, atau visual, ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah melaksanakan teknik upaya belajar. Jadi belajar ini ada tujuannya. Nggak cuma belajar aja, baca aja, tapi harus mempunyai tujuan. Ada yang tahu tujuan masing-masing deh? Ada yang tahu nggak tujuan belajar itu apa? Ya, supaya pintar, ya. Ya, supaya tercapai cita-cita. Fayas, ya. Keren. Ya. Kita lanjutkan. Manfaat dari belajar efektif. Coba dibaca apa? Terus yang kedua? Yang ketiga lanjut. Ya, dalam waktu minimal, tapi belajarnya bisa banyak, ya. 4, untuk menjaga ya. Kalau kita belajar efektif, maka hasilnya akan tercapai yang maksimal, ya. Apakah sudah belajar efektif selama ini? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Oke, nanti setelah materi ini mudah-mudahan kalian bisa menerapkan, ya. Kita lanjut lagi. Oh, ini udah selesai, ya. Jadi untuk penayangan PPT sudah ada yang mau nulis dulu? Coba. Manfaat belajar atau gini, nanti Ibu kasih pertanyaan bisa lihat di handphone, ya, dibuka sumbernya. Sumbernya jurnal yang terpercaya. Misalkan manfaat belajar apa bisa lihat di handphone atau berdiskusi dengan teman-teman, ya. Selanjutnya adalah kita akan menayangkan video pembelajaran. There is nothing to fear.
aja. Lu Pak baru. Yuk, lagi. Udah malam lagi. Lu, baik dulu ya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah malam nih, tidur lah. Apa kesimpulan dari tayangan video yang sudah kalian simak? Turun sehingga nilai kita akan jelek atau anjlok. Nah, sebaliknya jika kita bisa bersungguh-sungguh terus juga pantang menyerah, mau itu ulangan sesulit apapun, tugas sesulit apapun, dan nilai kita yang mungkinnya tadinya jelek ya, itu bisa baik dan hasil tuh akan bagus gitu. Bisa memuaskan ya, Ya, bisa memuaskan sesuai kita. harapan Sesuai ya. harapan kita. Ya, tepuk tangan. Udah dulu ya. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan diskusikan tentang cara belajar efektif. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Tiap kelompok akan Ibu berikan pertanyaan ya. Nanti jawabannya didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Paham? Ya, kelompok 1 ya, Ibu kasih pertanyaan boleh dicatat. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kelompok 3, Aulia? Manfaat belajar efektif. Kelompok 4, ya, Nabila. Sebutkan kerugian jika tidak menerapkan cara belajar efektif. Kerugian bila tidak menerapkan cara belajar efektif. Ya. Kelompok 5 boleh dicatat, Kaila. Kaila. Ya, boleh dicatat, Jidan catat. Ayo. Jidan catat ya. Keuntungan apa yang didapat dari belajar efektif? Keuntungan apa yang didapat dari belajar efektif? Ya, udah. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan masing-masing pertanyaan tadi. Silakan berdiskusi. Boleh cari di handphone. Ayo, Zidan. Zaki, udah ketemu? Rifki? Coba dicari ya di handphone ya.
Baiklah, udah 10 menit. Siapa yang udah selesai? Kelompok 1 udah? Udah, Bu. Coba. Oh, Bia, coba. Apa tadi pertanyaan dari Ibu? Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Ya. Belajar efektif merupakan belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil pembelajaran maksimal. Ya, bagus ya. Siapa lagi kira-kira? Siapa lagi kira-kira yang udah selesai? Taski, boleh? Keuntungan dari belajar secara efisien itu menurut saya dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan baru secara lebih cepat dan efisien. Selain itu menumbuhkan motivasi, memupuk rasa percaya diri, dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sintesis. Oh ya, bagus ya. Bagaimana cara belajar efektif? Kenali cara belajar yang cocok untuk diri sendiri. Kita harus bisa mengatur jadwal untuk belajar dengan efektif. Tidak malu untuk saat bertanya. Pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Udah. Ya, bagus ya. Berarti kalian nih udah paham nih ya cara belajar efektif itu seperti apa. Baiklah, sekarang kalian mengeluarkan HP untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan lewat handphone ya, berupa link. Ya, kalian buka linknya. Bawa semua ya? Nggak bawa, nggak apa-apa ya. Nanti bisa gantian ya, menggunakan handphone yang punya temannya. Ibu melihat kalian sudah memahami ya, sudah tahu apa itu atau bagaimana cara belajar efektif ya, dengan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kegiatan hari ini ya. Dari hasil diskusi yang kita lakukan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan juga strategi belajar efektif untuk hasil belajar yang maksimal. Jadi kalian nggak bisa sampai terus dapat hasilnya bagus ya. Jadi harus punya strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, lalu dipraktekkan dalam belajar sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai harapan ya. Nah, untuk evaluasinya, apakah ada yang bisa memberikan evaluasi dari kegiatan tadi? Apakah ada yang memberikan evaluasi dari kegiatan diskusi kita dari awal sampai akhir? Ada yang bisa menjawab? Boleh, ya? Memperhatikan materi yang Ibu berikan. Saran saya ke depannya, teman-teman harus lebih fokus untuk memperhatikan materi yang Ibu berikan agar materi tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari seperti belajar efektif. Oh iya. Ya, jadi mungkin nanti ke depannya kita lebih fokus lagi ya. Untuk yang laki-laki ya, kita lebih fokus lagi supaya kita bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, lalu kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di akhir kata ya, Ibu sangat bersyukur bahwa kalian sudah bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ya. Lalu kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nana.